Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Langsung saja, ada rencana bahwa hari ini kita akan praktek langsung jenazahnya. Artinya ada satu orang yang kita mandikan, dan betulan orang tadinya kami minta sama Ustaz Indri mau patung atau orang, kayaknya orang lebih pas. Namun sebelum itu barangkali nanti kita ada beberapa poin yang kami tangkap kemarin pada pertemuan lalu yang lupa kami untuk menyampaikan. Sebetulnya memang praktek memandikan, mengkafani dan mengurus jenazah ini kan bukan praktek harian. Jadinya kadang ada satu dua yang terlewat. Sehingga itulah perlunya kita sama-sama mengetahui. Nanti kalau ustadznya itu lupa, diingatkan sama yang lainnya. Yang kemarin terlupa oleh kami bahwa kuku bukan kita potong, tapi kita bersihkan. Nah, kemarin sudah kita jelaskan juga, barangkali ada yang masih kurang paham bahwa kuku si jenazah ini tidak kita potong, melainkan cukup kita untuk membersihkannya. Kalau memang kukunya itu terlalu panjang dan ada kotoran di dalamnya, boleh kita menggunakan sesuatu yang runcing, tapi tidak menyakitkan untuk mengeluarkan kotoran yang berada di bawah kukunya itu. Kemudian juga gigi palsu harus dilepas. Kemudian barangkali ada yang pakai lensa mata juga dilepas. Ada rambut tambahan atau biasa dikenal dengan wig, entah wig di atas atau wig apa kalau namanya yang di sini. Nah, bulu mata itu pun masih dicopot, kecuali kalau tulang yang ada pennya. Tulang yang ada pennya itu kalau memang karena sulit, itu malah merusak jenazah nantinya. Kalau masih dilepas maka itu diperbolehkan. Ada juga yang tulang yang berubah menjadi tulang dia kan. Nah, itu tidak perlu dibuka. Kemudian setelah itu kita akan praktek terlebih dahulu ini sambil menyiapkan. Ada yang menyiapkan, Pak? Atau bagaimana nanti juga prosesnya? Ibu bapak melihat semua. Kayaknya saja yang dibawa. Sedang disiapkan. Baik, kalau begitu kita akan praktek apa yang semestinya kita lakukan ketika ada anggota keluarga kita meninggal dunia. Nah, barangkali ini kan tidak hanya kita menunggu ustadznya datang dulu. Kita yang hadir, keluarga yang hadir pun mesti mengetahui apa yang semestinya dilakukan untuk si jenazah itu. Kemudian kita kasih garis bawah bahwa tolong anggota keluarga jangan sering-sering memvideo, apalagi dalam keadaan dimandikan kemudian divideo, disebarkan ke keluarga, grup keluarga. Mentang-mentang keluarganya ada yang di luar daerah sana, kemudian lagi dimandikan pun prosesnya di video. Boleh tak? Cukup videonya, nanti kalau sudah selesai semuanya divideokan. Tapi kalau lagi mandi, tidak boleh. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh memandikan. Salah satunya adalah yang bisa menjaga rahasia aib daripada si jenazah tadi. Baik. Tadi kami bertanya ke Ustaz Indri, katanya ada yang bersedia untuk menjadi contoh. Contoh kami tak datang pula ya. Pak. Ada. Masya Allah. Siapa? Baiknya gimana kira-kira? Kenapa kita tasik dulu, kalau di luar takut masih lagi orang. Oke, kalau begitu kita praktek lagi, di sini aja lah ya. Di sini saja. Kita lebih praktek, tidak banyak ngomong, tapi kita lihat lagi bagaimana nanti. Sebetulnya kalau praktek kayak gini bagus langsung mengkafani kan, tapi karena belum siap, kafannya juga boleh memandikan. Tapi kita mulai dari pertama kali seseorang itu meninggal dunia, apa yang mesti kita lakukan?
Ini tidak mesti ustadz yang nunggu ustadz datang, takutnya ustadznya lama datangnya untuk mengurus jenazah itu, maka anggota keluarga pun semestinya mengetahui apa yang harus dilakukan. Baik, izin Bapak ya? Boleh Pak. Bapak boleh? Bapak. Ada kain-kain. Bapak, siapa namanya Pak? Hermansyah. Ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ketika ada seseorang yang sedang sakaratul maut, apa yang semestinya kita lakukan? Sunnah daripada Rasulullah, kita mentalkinnya, menuntunnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu tidak mesti ustaz. Karena disunahkan orang yang menuntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah orang yang paling dicintai oleh si mayit. Oleh si calon mayit, lagi sakaratul maut, kira-kira, oh bapak ini lagi suka senang-senangnya sama siapa? Istri, tidak mesti istri. Anaknya boleh jadi lebih dicintai daripada istrinya, kan? Maka anaknya yang nuntut. Di telinga kanan dia berbisik. Kanan sebelah sini. Bisiknya pun pelan-pelan. Jangan memaksakan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan terburu-buru anaknya. Ayo Pak, la ilaha illallah, la ilaha. Pelan-pelan dibisikkan di telinganya la ilaha illallah. Sampai betul-betul. Kalau sudah sekiranya si mayit itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun dalam rintihnya, sudah tinggalkan. Biarin saja. Jangan diajak ngobrol lagi, ini lagi segala macam. Takutnya ketika nanti dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, diajak ngobrol lagi. Bapak sudah sarapan belum? Gimana kabarnya Pak sekarang Pak? Mendingan atau tidak? Orang sudah sakaratul maut, sudah cukup. Kalimat la ilaha illallah terakhir yang diucapkan oleh si mayit. Setelah meninggal dunia, nanti jenazah ini dihadapkan ke kiblat. Kiblatnya mana? Sebelah sana. Boleh kepalanya di sebelah sana, dikasih bantal sehingga menghadap ke kiblat sana, atau pastikan berada di kiblatnya di sebelah kanannya, kepalanya berarti sebelah sana, agak miring sedikit ke sebelah sana. Meninggal dunia itu pasti nanti matanya akan terbelalak. Ini kan biasanya belum gini ya, mohon maaf. Matanya masih terbelalak, karena itu pun hadis daripada Rasulullah ketika seseorang diangkat nyawanya itu, matanya mengikuti ruhnya, jadi terbelalak. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama kali matanya ditutup pelan-pelan, kemudian mulut biasanya ternganga. Ketika mulut ternganga ini kita sediakan kain atau kain kafan yang memang sudah ada. Kalau kain kafan belum ada, kain apa saja untuk mengikat dari dagunya sampai ke kepalanya, diikat. Tidak usah kencang-kencang, asal tertutup begitu saja. Baru kemudian setelah disiapkan segala sesuatunya untuk memandikan, nanti si jenazah ini jangan terlebih dahulu dibuka bajunya. Dibuka bajunya nanti saat di pemandian. Kalau dibuka bajunya di sini takutnya tersingkap kemana-mana auratnya. Maka bajunya dibuka ketika sudah di pemandian. Kalau sudah di pemandian nanti kita lihat bajunya sulit atau tidak untuk dilepaskan. Kalau sulit untuk dilepaskan, boleh kita pakai gunting. Kita gunting bajunya. Celananya juga, semua apa yang dipakai oleh si mayit itu dilepaskan semuanya dengan gunting tadi. Tapi kalau seumpamanya mudah-mudah saja, misalnya pakai sarung, atasnya pakai kaos, kan lebih mudah. Dilepas, boleh. Itu sih. Setelah itu apalagi yang dilakukan? Kalau sudah, jangan lupa cara melepaskan pakaiannya itu tetap auratnya ditutup, semuanya ditutup. Sunnahnya juga wajahnya sampai kita tutup, karena sesungguhnya si mayit itu dia merasa malu ketika wajahnya itu nampak oleh orang. Izin Pak ya? Siap. Boleh tidur juga Pak. Siap. Maka kita butuh 2-3 orang yang mengurusi. Kenapa? Karena ada yang membuka, kemudian juga betul-betul kita perhatikan di mana yang mestinya kita lepas pakaiannya itu, pelan-pelan kita lepas bajunya semuanya, terus kita pastikan juga cincinnya, gelangnya, segala sesuatu yang bukan miliknya si mayit itu kita lepaskan. Pak, nafas Pak. Lewat mula Bapak.
Kuku palsu pun dilepaskan. Baru setelah selesai semuanya, apa yang mesti kita lakukan? Apa Pak? Kemarin itu kita sudah bahas itu runtutannya itu. Setelah dilepaskan semuanya, apa dulu yang mesti kita lakukan? Kita siram terlebih dahulu juga boleh. Biar siram dari, kalau saat wajah ini mohon maaf kita tutup. Nah, makanya lebih baik ada bantalnya di sini agak tinggi sehingga air itu tidak masuk ke mulutnya. Kita siram dulu pertama kali semuanya, baru setelah itu sunnahnya kita membersihkan apa kotoran yang ada di si mayit. Artinya kotoran itu apa? Bukan hanya kotoran daripada perut, tapi kalau memang di tangannya itu terdapat kotoran, semuanya mohon maaf ada cat misalnya, ada orang kecelakaan gitu kan, kemudian masih ada catnya, itu kalau kita bisa bersihkan terlebih dahulu. Tapi jangan dipaksa. Kalau memang tidak bisa itu hilang catnya, ya sudah, tidak usah dipaksa. Jangan digosok-gosok, apalagi sampai kulitnya dikerik gitu kan, tidak usah. Yang santai saja, kalau memang bisa dihilangkan, dihilangkan. Kotoran semuanya dihilangkan, kemudian termasuk diantaranya juga kita mendudukan, kemudian kita bersihkan kotorannya si mayit. Jangan lupa kita pakai sarung tangan. Sakit Pak ya? Duduk nggak apa-apa. Karena memang kalau untuk mengeluarkan kotoran itu tidak duduk L gitu. Jadi setengah L. Kemudian kita tekan-tekan perutnya. Perut sebelah kiri, perut sebelah kanan. Kalau sekiranya masih banyak kotorannya boleh diangkat. Satu kawan kita ngangkat yang kaki kanan, kitanya tekan yang sebelah kiri. Begitupun sebaliknya. Setelah itu kita bersihkan, entah dari sebelah sini atau kita buka sedikit, kita bersihkan dengan menggunakan sarung tangan. Sarung tangannya setelah kita pakai. Sarung tangannya setelah kita pakai untuk membersihkan tadi, kita cuci. Kalau memang tidak menyulitkan kita untuk mengganti dengan yang baru, silakan ganti yang baru. Tapi kalau memang sulit, cukup kita cuci saja. Makanya kita butuhkan selang yang terus mengalir airnya itu. Jadinya enak dicuci. Setelah bersih semuanya, kotoran yang ada dalam perutnya si jenazah ini sudah hilang. Setelah itu baru kita bersihkan kuku-kukunya. Ya, kemarin sunnahnya bagaimana cara membersihkan kuku? Dari kelingking, kemudian jari tengah, baru jari jempol, baru kemudian sebelah sini dulu, dari apa? Jari manis, baru telunjuk dibersihkan. Kalau ada katembat kita bersihkan pelan-pelan, tidak dipotong. Kalau memang masih panjang, kita cukup membersihkan yang dalamnya saja. 1, 2, 3, baru sebelah sini. Baru dilanjutkan dengan yang sebelah kirinya. Kirinya pun seperti itu. Dimulai daripada jempol ke tengah, kemudian kelingking, baru telunjuk, kemudian jari manis. Kaki juga seperti itu. Kita mulai daripada kelingking, kita bersihkan kakinya ini. Sekenanya saja. Ada kotoran yang sulit betul dihilangkannya, itu jangan kita paksakan. Sekenanya saja. Nah, sebetulnya memandikan jenazah itu bukan perkara yang sulit, tapi karena ya itulah. Kemudian jempolnya kita bersihkan juga, baru jari tengahnya, jari kelingkingnya, kemudian sama apa yang kita lakukan dengan tadi. Setelah kita bersihkan kuku-kukunya, kita pastikan dia tidak memiliki apa-apa. Biasanya Pak, biasanya ketika kita mencabut gigi palsunya si mayit, darahnya ngalir lagi. Itu kita bersihkan. Kalau memang darahnya berhenti, bagus. Tapi kalau terus mengalir, mengalirnya terus-terusan, ada yang seperti itu tuh, nggak berhenti-henti. Kita tunggu. Kalau tidak bisa berhenti juga, itu kita lanjutkan. Jangan lupa kita membersihkan giginya si mayit. Dengan apa kita bersihkan giginya si mayit? Dengan jari telunjuk tangan kiri. Tapi pakai kaos, pakai sarung tangan. Kita bersihkan gigi-giginya sampai ke dalamnya, dibersihkan, cukup. Kemudian hidungnya juga kita bersihkan dengan kelingking kita. Masuk
Boleh pakai kapas, boleh untuk hidung, tapi untuk mulut kalau bisa jangan pakai kapas, karena kapas kadang-kadang kalau kena air itu dia nempel, dia malah mempersulit kita. Nah, jadi ini bagus pakai bantal biar izin ya. Setelah kita bersihkan najis-najis apa yang ada di tubuhnya tadi, baru kita nanti mulai dengan sunnahnya terlebih dahulu. Apa tadi? Berwudu, mewudukan si jenazah. Ini wajib atau tidak? Ini sunnah. Ada juga yang tidak pakai wudu. Boleh atau tidak kalau nggak pakai wudu? Boleh, boleh saja. Tapi lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi kita wudukan. Wudunya bagaimana Ustaz? Nggak pakai kumur-kumur, nggak pakai hidung. Langsung ke yang wajib-wajibnya. Apa yang wajib wudu itu? Wajah, tangan, kepala, kaki. Selesai, itu yang wajib-wajib. Kalau yang sunnah-sunnah nanti kumur-kumurnya gimana jenazah ini? Udah nggak bisa kumur-kumur lagi. Nah, untuk mewudukan kita butuh kawan kita untuk memiringkan wajahnya. Wajahnya miring. Sini. Nah, miring. Ini tetap ditutup. Pastikan ini tertutup sampai sebelah situ pun, orang yang berada sebelah situ pun tidak bisa melihat auratnya daripada si jenazah. Wudu, wajahnya kita wudukan. Kita niatkan nawaitul wudu alil mayyit. Kita berwudu untuk si mayyit, bukan untuk kita sendiri tapi untuk si mayyit. Berwudu wajahnya 3 kali boleh, sekalipun boleh saja untuk mewuduhi si mayyit. Setelah wajah miring. Kenapa miring? Agar tidak masuk airnya ke lubang-lubangnya si mayit. Selesai wajah, baru kita luruskan lagi, kita cuci tangannya dari ujung sampai siku. Kita 3 kali boleh. Pakai airnya yang ngalir, lebih enak lagi. Jadi pakai keran. Kawan kita pegangin kerannya, satu orang untuk mencucikan, mengusap. Kanannya pun seperti itu, diwudui, rambutnya pelan-pelan. Baru kaki selesai berwudu. Setelah itu kita proses memandikan. Proses memandikannya seperti apa? Kita guyur dulu dengan air yang bersih, air mutlak, air suci. Dimulai daripada kepala. Ini saat kita mengguyur kepalanya si mayit, usahakan tangan kita menutup lubang-lubang ini. Jadi kita guyur, rambutnya juga kita basahi, kemudian kita mulai lehernya kita bersihkan dengan sarung tangan. Tangannya kita dari ujung bersihkan sampai ke ketiak-ketiak. Sampai sampai tempat yang mungkin sulit dijangkau, kita jangkau semuanya. Baru badannya juga tanpa sabun dulu, bersih dengan air yang bersih, air mutlak. Sebelah sini kakinya agak kita renggangkan, kemudian sampai ke, ke selangkangannya sampai ke kemaluan-kemaluannya dibersihkan. Lihat bagaimana caranya. Kalau kainnya itu tipis, boleh kita dari atas tadi. Belum pakai sabun. Boleh kita dari atas. Kalau kainnya tipis, tapi kalau kainnya tebal kayak gini, kita mandikannya dari sebelah sini. Kita gosok itu. Dalam-dalamnya semuanya kita gosok. Angkat, digosok sini. Jari-jarinya juga kita masukkan tangan kita. Bersih sebelah sini, baru kita mulai ke sebelah kirinya. Sebelah kirinya juga sama, kita bersihkan. Mohon maaf ya, kita bersihkan dari ujung tangan dulu, kita bersihkan. Ada yang mengguyur, kemudian kita gosok sampai ke belakang-belakang dengan lembut. Nanti yang belakang ini baru kita miringkan. Cara miringkannya seperti apa? Ini kemarin katanya tempat. Nah, ini boleh dibantu Pak ya, biar agak enak. Jadi ketika kita nyuci yang sebelah kanan tadi, kawan kita ikut bantu untuk memiringkan. Boleh. Dimiringkan, tapi ini tetap ditutup. Kita bersihkan yang belakangnya ini. Kita gosok semuanya. Mohon maaf,
belahan duburnya juga kita masukkan tangan kita, tangan kiri kita sebisa mungkin kita menggunakan tangan kiri kalau yang di auratnya si jenazah ini. Kalau seandainya kita temukan ada kotoran lagi, kita cuci lagi sampai bersih. Kok masih ada lagi, kita keluarkan lagi coba. Dikeluarkan dengan cara yang tadi. Terus sampai hilang bersih, sampai bersih. Tapi tidak boleh juga, mohon maaf, tidak boleh juga kita sampai kurang ke dalam-dalamnya. Cukup saja kita bersihkan sampai selangkangannya, sampai angkat sininya, baru ke sebelahnya. Ke sebelahnya, kita ke sana. Sana kita bersihkan. Ini masih dengan menggunakan air bersih. Nah, ini tetap kita tutup. Selang tetap dalam, dimulai daripada atas, baru kita gosok semuanya. Selesai kita gosok, Pak, kita gunakan apa lagi, Pak? Setelah itu air sabun atau air bidara. Nah, pakai air sabun atau air bidara. Tadi ketika di kepala tadi, mohon maaf, ada yang kelewatkan. Di kepala kita bersihkan dulu rambutnya. Kepalanya itu kita bersihkan. Sebelum kita guyur semuanya, rambutnya kita bersihkan dengan sampo. Pelan-pelan. Jangan sampai ada rambut yang terjatuh. Kalau ada rambut terjatuh, kita ketahui. Rambutnya tahu kita, oh itu ada rambutnya. Kita simpan dulu rambutnya. Kita sediakan tempat untuk menyimpan rambutnya. Sehingga nanti ketika dimasukkan ke kain kafan, rambut itu ikut masuk ke kain kafan. Jadi, enggak. Samponya nggak kuat-kuat, tapi pelan-pelan saja, izin Pak. Ya, ada buka. Ini bagus. Nggak ada rambutnya jadi anti rontok kalau ini. Tetap kita sampoi, disampoi. Selesai kita sampoi, tadi sudah kita diguyur pakai air bidara, daun bidara, atau pakai sabun. Sabunnya apa? Sabun apa saja. Mau pakai sabun batang juga boleh. Pakai sabun batang kemudian kita gosok pakai sabun batang tuh, Pak. Sabun Lifebuoy, Nuvo atau lain sebagainya itu boleh-boleh saja itu. Lebih bagusnya lagi pakai sabun bayi. Kenapa sabun bayi? Biar tidak kering kulitnya. Kulitnya biar tidak kering. Apa yang mesti kita guyur? Sama seperti tadi. Kita lakukan itu. Makanya ini kalau praktek enak, langsung kita mandikan. Tapi saya tanya tadi ke Ustaz Indri, kira-kira nanti masuk angin tak ini? Nanti masuk angin juga, Pak. Pokoknya setelah kita pakai sabun tadi, selesai sabun, kita mandikan lagi dengan air bersih. Sabunnya kita hilangkan dulu. Sabunnya kita guyur dengan air bersih, tetap dari ujung tadi, kemudian kita tutupi ininya, kepalanya apa? Mulut dan juga hidungnya kita tutupi, telinganya juga jangan sampai masuk. Baru setelah itu kita guyur pelan-pelan lagi kaki-kakinya sampai hilang betul sabun itu. Terakhir daripada sabun apa lagi, Pak? Apa? Kapur barus. Nah, biasanya kalau apa namanya, kita mau beli paket jenazah itu semuanya sudah ada ya. Harganya itu 400 sampai 500 paket jenazah itu. Paket jenazah itu kain kafannya sudah ada, ya. Ada kapur barusnya juga. Kapur barusnya pun kita enggak perlu lagi apa namanya ngelembutkan karena memang sudah lembut. Nanti kita tinggal campur saja kapur barus itu dalam satu ember, sudah ada airnya. Nanti kapur barus kita masukkan di situ, diaduk. Setelah diaduk baru nanti kita mandikan. Kepalanya juga, sampai ininya juga, apa, hidungnya, tapi tetap kita tutup semuanya. Ke kiri juga, ke kanan juga, semuanya harus kena kapur barus pun. Selesai kapur barus, baru setelah itu kita ganti dengan kain yang masih kering. Kita ganti dengan kain yang masih kering. Cara gantinya, nggak boleh kita lepas dulu kemudian kita ganti. Auratnya nampak kemana-mana. Ini kain keringnya kita letakkan. Kita letakkan di sini. Yang ini kita tarik. Butuh banyak tim ini untuk menarik sininya biar. Pakai handuk boleh atau tidak? Boleh. Silakan mau pakai handuk. Dikeringkan itu jenazahnya.
Nah, kalau sudah seperti ini, kalau bisa yang ini panjang sampai menutupi semuanya. Setelah sudah dikeringkan Pak Bu ya, sudah dikeringkan, ini nutupi semuanya. Ya, udah sampai wajah-wajah juga kita tutupi. Baru setelah itu kain kafan yang sudah disediakan tadi, kain kafan yang sudah disediakan tadi, ini kita taruh di atas kain kafan. Kain kafannya sudah pakai minyak wangi apa segala macam itu. Nanti kita baru letakkan di kain kafan, di atas kain kafan. Bagaimana cara mengkafani? Nah, itu rencananya minggu depan lah ya. Bulan depan. Oh, bulan depan, bulan depan itu untuk. Wudhu lagi atau tidak? Kalau wudhu sudah di awal tadi, maka di akhir tidak perlu berwudhu pun sudah mengikuti sunnah untuk wudhu terlebih dahulu. Kalau awalnya tadi tidak berwudhu, mau diwudhukan di akhir, silahkan. Jadi urutannya itu boleh mana saja, yang penting unsur 3 tadi dalam memandikan jenazah tidak boleh terlewat. Apa tadi Pak? Yang 3 itu membersihkan, kemudian mewangikan, yang terakhir mengawetkan. Terserah mau mana dulu, yang penting semuanya sudah kena. Maka wudhunya boleh di awal, boleh juga setelah selesai semuanya kita mau mewudhukan, boleh. Silahkan. Jadi sekali tak masalah. Sekali tidak masalah. Karena sama seperti halnya kita sedang mandi untuk jinabah kita itu, kita kalau mau berwudhu di awal, tidak wudhu lagi di akhir daripada mandi kita, itu boleh. Boleh. Maka si mayit pun, jenazah pun seperti itu juga. Boleh-boleh saja. Kalau sudah diwudhui di awal, maka sunnahnya sudah kita dapatkan. Tidak pakai berwudhu boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Karena dia termasuk daripada sunnahnya saja, tidak wajib. Karena ada 2 caranya dalam memandikan kemarin kan Pak ya. Yang pertama, yang cepat, simple, yaitu mengguyurkan semua air dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan betul-betul memperhatikan kena semuanya, itu sudah beres. Yang kedua, sempurna. Yang kita praktekkan tadi adalah cara yang sempurna. Dibersihkan kukunya, rambutnya dibersihkan, semuanya diwangikan, diawetkan, itu merupakan cara yang sempurna. Baru setelah itu selesai dimandikan, dikeringkan, kita baru dikafani. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak-bapak? Ini Pak Ustaz. Iya, sudah. Ini yang saya di praktek Pak Ustaz ya, Mm-hmm. teori. Ya. Karena kebanyakan kalau cuma satu ini Pak Ustaz, Betul. kan nampak. Jadi Jadi untuk menghindarikan ini gimana Pak Ustaz? Boleh. Tanpa memakai lagi. Maka tadi kan bilang ini kalau cuma segini